jalan-jalan ke kota Cimahi, tak lupa membeli serabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy dari SMP Negeri 1 Pakis Aji. Teman-teman, yuk kita bernyanyi bersama-sama yuk. Siapa mau dengar dongeng bilang saya. Siapa mau dengar dongeng bilang saya. Siapa mau dengar dongeng dari saya. Siapa mau dengar dongeng bilang saya. Siapa nih yang ingin mendengarkan dongeng? Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari kota saya tercinta, yaitu Jepara. Lebih tepatnya berasal dari Desa Jambu dan Sinanggo, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Cerita ini diambil dari buku Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Jepara, terbitan Balai Bahasa Jawa Tengah 2016. Teman-teman, ada gak nih yang rumahnya Kecamatan Melongo? Sudah pernah belum mendengarkan tentang Gunung Tumpeng? Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Gunung Tumpeng dan Desa Sekitarnya. Asal mula Gunung Tumpeng. Dahulu kala di sebuah desa Sentono hiduplah seorang ulama yang bernama Ki Ageng Alim. Beliau memiliki 2 orang istri yang bernama Nyi Ranggawini dan Nyi Kayuwayang. Ia juga memiliki teman, seekor harimau yang besar yang ia beri nama Ki Loreng atau Ki Celeng. Cerita ini terjadi ketika Ki Ageng Alim bertemu dengan Ki Hanggapati, seorang kesatria dari kerajaan Mataram. Ki Hanggapati merupakan seorang prajurit yang terkenal gigih dalam melawan Belanda. Dia dituskan untuk memerangi kompeni Belanda yang ada di Pulau Jawa bagian utara. Salah satunya adalah Jepara. Pada waktu itu, Ki Hanggapati telah berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang ada di Jepara bagian utara dengan bantuan masyarakat di situ. Kemudian Ki Hanggapati bertemu dengan Ki Ageng Alim. Ki Hanggapati menyarankan kepada Ki Ageng Alim untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membuat nasi tumpeng yang besar buat acara syukuran. Ki Ageng Alim menyanggupi permintaan Ki Hanggapati. Lalu Ki Ageng Alim menaiki ke loreng dan menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Alim mempersiapkan segala kebutuhan yang digunakan untuk membuat nasi tumpeng dengan bantuan para santrinya. Dalam waktu 1 malam itu pun telah selesai, sehingga salah satu santrinya menghadap kepada Ki Ageng Alim. Assalamualaikum Ki. Sapa santrinya. Ki Ageng Alim menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Bagaimana Gus? Apakah sudah siap semua? Sudah Ki, tapi maaf, ikannya belum ada, kata si santri. Lah terus bagaimana? Tanya Ki Ageng Alim sambil berpikir sejenak. Ya sudah, kau pergi cepat ke laut menunggu pemancing yang membawa ikan, perintah Ki Ageng. Santri itu pun berpamitan kepada Ki Ageng Alim dan bergegas menuju ke laut. Sesampainya di laut, santri itu menunggu lama dan tak ada satupun pemancing yang lewat. Lalu santri itu pun dalam keadaan hampir putus asa, hampir kembali ke Sentono, tiba-tiba ada seorang pemancing yang membawa kepis yang berisi penuh ikan. Santri itu pun bergegas menghampiri si pemancing sambil bertanya, "Permisi Pak, apakah saya boleh beli ikannya?"
Karena si santri berpakaian jelek, si pemancing khawatir dia orang jahat. Si pemancing pun berbohong kepada si santri. Saya tidak dapat ikan, Nak. Bukankah dalam kepis itu ada ikan, Pak? Tidak, Nak, ini buah, kata si pemancing sambil membohongi si santri. Ah, Bapak bohong. Tidak, Nak, saya tidak bohong. Si pemancing tetap berbohong kepada si santri. Lalu si santri menunggu hingga hari mulai gelap dan tak ada satupun pemancing yang lewat. Kemudian santri itu pun kembali dan menghadap kepada Ki Ageng Alim dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Karena Ki Ageng Alim merasa dibohongi, Ki Ageng Alim menjadi marah dan kecewa. Seketika itu datanglah angin yang besar, sehingga alat dapur di rumah Ki Ageng Alim menjadi berantakan. Yang tersisanya 3 batu tumpang saja, yakni batu tumpang yang sekarang ada di tengah persawahan yang ada di Desa Sinanggo Mlonggo, Jepara. Angin besar tersebut mengakibatkan alat dapur di rumah Ki Ageng Alim menjadi berantakan dan kesebar ke suatu daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Desa Jambu. Dandangnya jatuh di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Jambu Sadandang. Piringnya jatuh di daerah yang sekarang menjadi Jambu Ujung Piring. Kekepnya jatuh di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Jambu Sagekep. Lamping pun jatuh di daerah Jambu Gedong Lamping. Paso pun jatuh di wilayah Jambu Gedong Paso. Dan nasi tumpeng tadinya buat acara syukuran berubah menjadi gunung yang sekarang kita kenal dengan nama Gunung Tumpeng. Walaupun nasi tumpeng gagal dibuat, Ki Ageng Alim yang merupakan kesatria ditemani oleh Ki Loreng tetap datang ke rumah Ki Anggopati. Sesampainya di rumah Ki Anggopati, ternyata sudah banyak orang yang mau makanan dan buah-buahan untuk mengikuti acara syukuran. Hingga kini halaman rumah Ki Anggopati tetap ramai dan dijadikan Pasar Honggosari atau Longgosari atau yang sekarang kita kenal dengan Longgosari. Acara syukuran yang direncanakan tetap dilaksanakan di tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Desa Sekuro. Walaupun tanpa nasi tumpeng, acara syukuran tersebut tetap dilaksanakan dengan khidmat. Untuk berjaga-jaga dari serangan Belanda, Ki Ageng Alim menugaskan pada Ki Loreng untuk menjaga di peseberangan yang ada di Desa Sinanggo Mlonggo. Ki Loreng diyakini berubah menjadi batu harimau yang mirip celeng, sehingga disebut dengan Watu Celeng yang ada di daerah penyeberangan tersebut. Demikianlah dongeng asal-usul Gunung Tumpeng dari Jepara. Pergi ke pasar beli sayuran, tak lupa membeli terasi. Cerita ini penuh pelajaran, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.